macet ya, sama tadi dari rumah tuh panas, tapi sampai ke Semarang tuh tiba-tiba hujan, kayak cuacanya nggak menentu gitu loh. Jadi menurut aku susah banget ya ditebaknya, susah diprediksi gitu. Sama aja kayak mood kita ya kalau buat keputusan suka pelin-pelan gitu. Iya, itu bener sih, itu kayak aku dulu banget ketika mau bikin suatu keputusan itu bener-bener susah banget teman-teman, karena kayak cara pola berpikir aku juga kurang terstruktur sih, dan nggak bisa berpikir cepat juga gitu. Itu buku apa sih? Kebetulan sebelumnya tuh aku baca buku ini, The Art of Thinking Right. Jadi di dalam buku ini tuh menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita tuh berpikir secara cepat dan juga bertindak dengan tepat gitu. Itu bukunya mungkin ngebosanin nggak untuk para penonton juga? Menurut aku sih buku ini nggak membosankan ya, dan kebetulan kan ini buku pengeluaran terbaru tahun 2023, dan aku baru dapat buku ini tahun 2024 waktu aku ulang tahun. Jadi waktu awalnya pun aku mau baca buku ini mau maju mundur gitu, kayak aku bingung gitu loh, mau dibaca nggak ya, soalnya kayaknya membosankan gitu. Tapi setelah aku baca lebih dalam, aku kaji lebih dalam, ternyata nggak semembosankan itu kok. Kalau boleh bisa nih ceritain dikit apa isi dari buku itu ke aku sama teman-teman. Oke, jadi dari buku The Art of Thinking Right ini, di bab awal itu kita diberitahu mengenai faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kita jadi berpikir lambat, kemudian gak bisa bertindak dengan tepat itu seperti apa. Kemudian ada semacam akibat-akibatnya yang akan kita terima ketika kita tidak berpikir secara cepat dan juga bertindak dengan tepat. Selain itu, di buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi. Jadi kayak kita tuh nggak gampang bosan gitu, dan ilustrasinya tuh unik-unik gitu loh. Kadang ada bintang, ada bunga, dan jadi kayak lucu-lucu gitu. Dan selain itu, di buku ini juga dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan kecil, kayak semacam itu tuh untuk mengukur sejauh mana sih kamu bisa mengambil keputusan yang tepat itu seperti apa. Jadi gimana caranya kamu berpikir dengan cepat dan tindakanmu itu diukur dari pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nah, jadi kan kita tahu nih bagaimana perjalanan kita dalam berpikir itu seperti apa. Nah, itu ada semua di buku ini. Nah, yang bikin aku makin tertarik adalah di buku ini itu tuh ada sebuah cerita-cerita inspiratif dari orang-orang lokal maupun mancanegara. Nah, itu yang makin bikin aku, wah, ternyata buku ini tuh nggak cuman isinya tentang berpikir sama bertindak ya, tapi juga memberikan motivasi gitu. Jadi menurut aku wajib deh teman-teman di luar sana harus baca buku ini, terutama kamu juga harus baca nggak sih? Berarti udah terkena nih dampak kecilnya maupun besar dari buku ini sendiri. Pasti sih, bukan cuma dampak kecil ya, tapi bener-bener dampak yang besar banget menurut aku. Karena dulu susah banget, kayak cuman mau nentuin mau makan apa itu kayak nggak bisa gitu. Jadi sedangkan setelah aku baca buku The Art of Thinking Right ini, kalau mau menentukan apa-apa kayak ya udah cepet aja gitu. Dan kebetulan aku udah nggak terlalu grogi kalau misalkan aku harus dihadapkan dengan suatu pilihan yang itu tuh mungkin cukup berat buat aku gitu. Tapi dengan membaca aja kayaknya nggak cukup ya, kita harus mengimplementasikan. Pasti. Nah, kalau cuman membaca aja pasti nggak akan cukup ya. Tapi di sini aku selalu menekankan, ketika kamu sudah memutuskan untuk membaca suatu buku, berarti kamu harus memahami isi buku itu juga. Nah, setelah kamu pahami isi bukunya, tidak berhenti di situ, tapi harus kamu implementasikan. Kamu harus terapkan isi buku itu seperti apa. Ketika buku itu bisa memberikan dampak yang baik, maka itu juga akan memberikan dampak yang baik juga kepada dirimu. Nah, karena menurut aku ketika kita cuma baca doang, kita nggak paham, dan kita ditambah nggak diimplementasikan, ya makin jadi dong, sia-sia aja gitu. Nah, itu mungkin buat tambahan ke teman-teman aja sih. Intinya apapun itu harus seimbang. Ketika kita baca, kita pahami, harus dilaksanakan atau diimplementasikan gitu. Berarti tanpa sadar kamu udah memahami isi betul dari buku ini ya? Pasti dong, pasti. Aku kurang banyak sedikitnya paham dengan buku ini. Selanjutnya mungkin ada nih pesan-pesan dari buku ini sendiri buat kamu disampaikan ke penonton yang lainnya. Oke, buat teman-teman di luar sana yang masih kesulitan buat menentukan pilihan atau mungkin kesulitan untuk berpikir secara cepat ya teman-teman, buku ini recommended banget buat teman-teman baca. Dan kebetulan buku ini pun juga udah ada ya di Gramedia atau di bookstore yang lain atau di online store tuh juga udah ada gitu. Nah, selain itu
seperti yang udah aku katakan tadi, kita harus memahami buku ini lebih dalam lagi karena nggak bisa sekilas aja gitu. Dan kemudian kita juga harus mengimplementasikan isi buku ini. Kemudian itu pun yang bikin aku percaya gitu ya teman-teman, ketika kita gagal atau apapun itu karena kesalahan dalam berpikir atau bertindak, itu masih bisa diperbaiki karena kesempatan itu akan selalu ada untuk orang-orang yang mau mencoba. Tapi kesempatan itu hanya sekali aja datang, hanya untuk orang yang berhenti mencoba satu kali. Tapi untuk orang-orang yang mau berusaha lebih, kesempatan itu akan terus ada. Karena kesuksesan itu hanya bisa ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi gitu ya kan?